Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovan Beladewa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antibodi monoklonal dan poliklonal. Apa itu antibodi? Antibodi sendiri merupakan suatu zat yang terbentuk oleh tubuh yang berasal dari protein darah jenis gamma globulin dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir benda asing, seperti bakteri dan virus, serta berfungsi untuk melindungi dan melawan infeksi serta radikal bebas, penyebab terjadinya penyakit pada tubuh. Adapun fungsi dari antibodi sendiri. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau mengikat antigen yang dikenal yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. Setelah terdeteksi dan kepatuhan terhadap antigen, zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian mengirim sinyal ke sel darah putih lainnya untuk menyerang zat asing. Proses pembentukan antibodi sendiri itu di dalam tubuh kita terdapat jutaan jenis sel limfosit yang berbeda. Limfosit yang terpilih memperbanyak dirinya lalu membentuk klon sel-sel yang peka yang sudah dipilih oleh antigen sebagai tempat yang cocok. Beberapa tempat sebagai beberapa tetap sebagai limfosit, memberi tubuh suatu memori imunologis dan imunitas. Reaksi antigen-antibodi. Bila banyak antibodi dan antigen yang tertukar dan terikat bersama, maka dapat terjadi penggumpaan. Apa itu monoklonal? Antibodi monoklonal adalah rekayasa molekul di laboratorium yang berfungsi sebagai antibodi pengganti yang dapat memulihkan, meningkatkan, maupun meniru serangan sistem kekebalan pada sel penyebab penyakit secara spesifik. Poliklonal sendiri itu adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Antibodi poliklonal mengikat kepada epitopes antigen yang sama. Ini meningkatkan keupayaan mendeteksi antigen tertentu. Adapun persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya sendiri itu yang pertama digunakan dalam terapeutik serta dalam aplikasi penyelidikan. Yang kedua, berinteraksi dengan antigen yang sama. Sedangkan perbedaannya, antibodi monoklonal dihasilkan oleh klon sel B plasma yang sama. Antibodi poliklonal dihasilkan oleh klon sel plasma B yang berlainan. Untuk yang kedua, monoklonal mengikat epitope yang unik, sedangkan poliklonal mengikat epitope yang berbeda dalam antigen yang sama. Untuk tahapan pembuatan antibodi monoklonal itu ada 3 tahapan. Pembuatan sel hibridoma antara lain imunisasi, fusi, dan cloning. Untuk imunisasi biasanya dilakukan dengan cara konvensional, in vitro, dan sekali suntik intralimpa. Untuk contoh ini dilakukan imunisasi, maka akan terbentuk antibodi kemudian dan dilanjutkan dengan fusi. Hasil dari fusi ini yang dihasilkan sel hibrid melalui sel B atau sel T dijadikan sebagai sel sumber gen yang diproduksi antibodi. Selanjutnya, sel yang dijadikan sebagai wadah untuk membelah diri secara cepat dan tepat membahayakan bagi manusia digunakan sel
myeloma atau sel kanker. Sel B atau sel T tersebut difusikan dengan sel myeloma. Berdasarkan proses yang ada di PPT tersebut, itu menghasilkan sel hybrid yang memiliki gen penghasil antibodi, seperti induk atau sel B, yang dapat membelah dengan cepat layaknya sel myeloma. Sel hybrid tadi ditumbuhkan pada media pertumbuhan. Sedangkan untuk poliklonal itu diproduksi dengan mensuntikkan imunogen ke hewan. Setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respon imun primer, hewan diberi imunisasi sekunder, bahkan tersier, untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah imunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum atau darah yang telah memiliki protein pembekuan dan sel darah merah yang dihapus, atau dimurnikan untuk mendapatkan solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Adapun terapi antibodi poliklonal terhadap COVID-19. Terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma kovalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas atau penderita COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul setelah respon sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Plasma kovalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas atau penderita yang sedang dalam masa pemulihannya. Plasma kovalesen bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, antigen poliklonal mampu menetralisir virus. Untuk terapi antibodi monoklonal terhadap COVID-19 tersendiri itu, terapi antibodi monoklonal diharapkan mampu melawan virus penyebab infeksi. Sementara terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma kovalesen pengambilan darah plasma dari penyintas atau penderita COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul respon tubuh saat terinfeksi. Antibodi monoklonal sendiri memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara plasma kovalesen mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa antibodi monoklonal dan poliklonal ini dapat disebut sebagai vaksin sementara, terutama pada orang yang berisiko tinggi terpapar COVID-19, seperti pekerja esensial. Antibodi monoklonal sangat berpotensi untuk mencegah infeksi SARS-CoV-2 pada populasi dewasa yang rentan, yaitu pekerja di fasilitas perawatan jangka panjang, pasien COVID-19 yang menjalani rawat jalan, dan pasien COVID-19 yang memerlukan hospitalisasi. Jadi, antibodi monoklonal ini aman dan efektif bekerja untuk mengurangi perkembangan COVID-19. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.